Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Senang sekali kita berjumpa kembali dalam Komsel Triparti kita di bulan Oktober di minggu kelima. Sharing Komsel kita pada malam hari ini dengan judul khotbah bersinergi dalam pelayanan. Dengan ayat pokok dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan, karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Perhatikan kata kami. Ya. Ini adalah pelayan-pelayan Tuhan yang adalah mereka kawan sekerja Allah. Tentunya kalau sebagai kawan sekerja Allah, para pelayan-pelayan itu mempunyai kerjasama yang baik, ya, bersinergi dengan baik. Dan ayat rujukannya di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-10. Ini nanti bisa dibacakan saat Bapak Ibu Saudara berkonsel. Dalam 1 Petrus 4 ayat 10 ini membicarakan tentang bagaimana kita sebagai anak Tuhan saling melayani. Baik Bapak Ibu Saudara, dalam membangun dan mengembangkan pelayanan di gereja perlu kerjasama yang baik. Masing-masing pribadi yang terlibat dalam pelayanan mungkin ada yang pandai, ada yang kurang pandai, ada yang berpendidikan tinggi maupun yang hanya berpendidikan dasar saja, serta mungkin ada yang punya nilai status sosial yang tinggi maupun yang punya nilai status sosial yang biasa-biasa saja. Diperlukan kerjasama yang harmonis dalam pelayanan di gereja yang kompleks persoalannya. Ya, tentunya di dalam membangun sinergi diperlukan relasi sesama pelayan-pelayan Tuhan yang di gereja, lalu berinteraksi. Karena dalam sinergi ini suatu proses interaksi untuk mencapai keseimbangan, keharmonisan sehingga bisa menghasilkan yang optimal. Ya. Baik, kita masuk dalam ringkasan sharing materi Komsel. Bagaimana bersinergi dalam pelayanan? Yang pertama, melayani sesuai karunia. Ayat yang kelima, dalam konteks ayat yang kita baca dalam ayat pokok tadi, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara semua. Jadi, apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Ya. Kata jadi memang menunjuk ayat sebelumnya Bapak Ibu Saudara, di mana jemaat yang ada di Korintus ini tidak mengerti dasar-dasar pelayanan. Ya. Mereka masih mengelompok-kelompokkan pemimpin-pemimpin atau pelayan-pelayan yang melayani mereka. Padahal sesungguhnya para pelayan itu diberi oleh Tuhan karunia yang berbeda-beda untuk melayani jemaat, membangun jemaat bertumbuh rohaninya. Ya. Jadi prinsipnya bahwa pelayanan yang ada di gereja ini harus dikerjakan oleh berbagai anak Tuhan yang terbeban dalam pelayanan. Jadi kita tidak bisa merasa semua serba kita bisa lakukan. Semua pelayan yang ada di gereja bisa dikerjakan satu orang, tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Masing-masing sudah diberikan karunia oleh Tuhan. Karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada jemaat, ada karunia menasihati, ya, karunia melayani, karunia berkata-kata dengan hikmat, karunia berkata dengan pengetahuan, banyak sekali Bapak Ibu Saudara, ya. Tetapi itu dipakai untuk kita saling memperlengkapi satu dengan yang lainnya dengan tujuan untuk melayani jemaat. Yang prinsip juga kita harus kenali kemampuan dan talenta serta karunia yang kita miliki, Bapak Saudara. Ya, Saudara, talentanya di mana? Talenta itu bisa diasah, dipersiapkan dengan baik. Kalau karunia itu diberikan Tuhan untuk kita berdayakan, untuk bisa dipakai melayani orang-orang yang belum percaya menjadi percaya, Bapak Saudara. Jadi karunia itu diberikan Tuhan oleh
oleh Tuhan kepada kita untuk dipakai, terutama bagaimana kita bisa menjangkau jiwa-jiwa. Sedang talenta atau kemampuan yang bisa kita asah ini untuk kita mempersiapkan diri, melayani kebersamaan di dalam gereja, dalam menyiapkan ibadah dengan baik, berkunjungan, memperhatikan satu dengan yang lainnya, saudara, sehingga bisa menumbuhkan jemaat. Yang kedua, bagaimana bersinergi dalam pelayanan, yaitu melayani sebagai tim. Ya, saya akan bacakan di ayat yang ke-6. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Ya. Ini pernyataan dari Rasul Paulus. Aku menanam. Ya, ini prinsip seperti pertanian, ya. Ini kalau ada yang menanam, lalu Apolos ini menyiram. Ya, ada bagian-bagiannya, Bapak Saudara. Saya mau sampaikan ini, karunia dari Rasul Paulus lebih banyak dari sisi dia menjangkau banyak jiwa, dikumpulkan, lalu dibentuk suatu gereja. Lalu Apolos ini berperan sebagai yang menyiram, ya, yang merawat, mendampingi jemaat, yang lebih dominan untuk memperhatikan jemaat, seperti itu. Tetapi Allah seperti yang memberi pertumbuhan. Jika ada kerjasama antara pelayan Tuhan dalam hal ini Paulus maupun Apolos, ini pertumbuhan jemaat itu akan mudah terjadi di sana. Ya, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, prinsipnya ada yang menanam, ada yang menyiram. Peran Bapak Ibu Saudara sebagai apa? Ya, kalau punya kerinduan untuk jangkau jiwa dan Tuhan kasihkan passion itu kepada saudara, lakukan. Ya, kalau ada saudara diberi kekuatan untuk bisa melayani dengan talenta yang ada pada saudara, kembangkan itu. Ya, ciptakan, kondisikan pelayanan saudara sebaik-baiknya dengan urapan yang dari Tuhan. Sebab kita tahu bahwa Allah akan berkenan pada saat kita ada sinergi, saat kita ada kerjasama. Allah pasti memberi pertumbuhan untuk gerejanya. Yang terakhir, yang ketiga, bagaimana bersinergi dalam pelayanan, yaitu melayani dengan kedudukan yang sama. Ayat yang ke-8 saya akan bacakan, demikian bunyi firman Tuhan, baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Bapak Ibu Saudara, menarik dalam hal ini, siapapun pelayan itu kedudukannya sama, Bapak Ibu Saudara. Di sini tidak ada bos, tidak ada anak buah, tapi sama. Ya, sama. Dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya. Jadi kita, Bapak Ibu Saudara, semua pelayan Tuhan yang ada di gereja Ebenezer maupun di Sion Community ini, kita adalah mitra kerja. Pelayan satu di antaranya adalah sebagai mitra kerja, saling mendukung satu dengan yang lain. Di sisi tertentu kita perlu dilayani, di sisi tertentu kita harus melayani. Jika ada kolaborasi yang baik, ada kerjasama yang baik, sehingga menghasilkan pelayanan yang maksimal untuk kita bisa menumbuhkan jemaat yang ada di gereja kita. Masing-masing kita, Bapak Ibu Saudara, akan menerima upahnya, Bapak Ibu Saudara. Upah ini menjadi janji Tuhan kepada kita. Luar biasa. Jadi tidak sia-sia jerihlah kita, Bapak Ibu Saudara, tetapi ukuran upah itu tergantung Tuhan. Karena Tuhan melihat hati kita, motivasi pelayanan kita, Bapak Ibu Saudara. Ini tidak melihat ukurannya dari yang paling lama melayani akan dapat upah yang tinggi. Mereka yang baru saja melayani akan dapat upah yang sedikit. Tidak. Semuanya tergantung Tuhan. Tetapi juga kita perlu introspeksi diri. Saat kita melayani, mari kita memberikan yang terbaik. Saya yakin kalau kita melayani dengan memberi yang terbaik, upah kita juga pasti yang terbaik. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Itu sharing kita, materi yang sudah saya sampaikan. Pesan yang harus disampaikan, Bapak Ibu Saudara, kepada anggota komisi saudara, mari bekerja sama dalam pelayanan di gereja. Berkat jika melakukan, merasakan keharmonisan dalam pelayanan.
Akibat jika tidak melakukan, Bapak Ibu Saudara, pelayanan terasa berat dan kurang sukacita. Ya, kita akan masuk dalam sharing komsel. Sebelumnya saya akan bacakan ayat pokok dalam 1 Korintus 3 ayat 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Pertanyaan yang pertama, Bapak Ibu Saudara, sharingkan bagaimana pengalaman saudara saat merasa melayani seorang diri. Yang kedua, sharingkan bagaimana membangun sinergi dalam melayani bersama di gereja. Jangan lupa ada proyek ketaatan, yaitu menjadi pribadi yang dapat bekerja sama dalam pelayanan. Ya, setelah Bapak Ibu sharing, kita akan masuk dalam pokok-pokok doa. Doakan yang pertama, Gereja Tuhan dan seluruh pemimpin serta jemaat Ebenezer dan Sion Sisi. Yang kedua, doakan Bapak Gembala Jemaat, tadi Bapak Ibu Pendeta Paulus Kuto Baskoro, dan seluruh staf hamba Tuhan beserta keluarganya. Yang ketiga, kita berdoa untuk pemerintahan bangsa Indonesia dan Kota Semarang. Yang keempat, berdoa untuk kegerakan triparti di Ebenezer Sisi dan Sion Sisi. Yang kelima, berdoa untuk Natal bersama Ebenezer Sisi dan Sion Sisi. Dan sebelum mengakhiri untuk pertemuan komsel di tempat Bapak Ibu Saudara, jangan lupa doa berkat disampaikan kepada keluarga yang ketempatan. Ya. Di dalam Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai 26. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat bertriparti di minggu kelima ini. Salam KTM.